politik adalah realitas kehidupan. Memang benar kata Naomi Klein, demokrasi bukan hanya hak untuk memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Melalui sistem proporsional di Indonesia, kita menentukan pemimpin masa depan. Namun, sebenarnya sistem proporsional manakah yang berhak didapatkan? Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pasukan logika, semangat pagi, kita bisa luar biasa. Dalam mosi perdebatan dengan tema Pemilu Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup, kami kelompok pagi dari Unity School berada dalam posisi bertentangan pada sistem proporsional tertutup. Perkenalkan, saya Alicia Tessa Isabel selaku pembicara pertama. Saya Farel Malik Al-Faizal selaku pembicara kedua. Dan saya Matthew Jovansa Stefanolewa selaku pembicara ketiga. Indonesia saat ini telah berdiri kokoh di era reformasi yang menempatkan hak-hak masyarakat dalam bernegara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu mencerminkan hak masyarakat Indonesia untuk memilih siapa yang akan mewakili dirinya di kursi parlemen. Indonesia telah mengalami dua fase sistem proporsional pada pemilu, yaitu pertama, sistem proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga 1999 di mana pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, dan kedua, sistem proporsional terbuka pada tahun 2004 hingga 2019 di mana pemilih dapat memberikan suaranya kepada kandidat individu. Kami sangat percaya bahwa sistem proporsional terbuka merupakan langkah maju yang efektif dalam proses pemungutan suara rakyat karena tiga hal. Pertama, meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih caleg secara langsung, pemilih memiliki kontrol yang besar atas perwakilan mereka di parlemen. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Dengan mendorong parpol untuk memilih calon yang berkualitas, kepercayaan publik terhadap parpol akan meningkat dan mengatasi oligarki politik. Ketiga, meningkatkan kesadaran politik. Hal ini seiring dengan meningkatnya media massa dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Saya sebagai pembicara kedua ingin memperkuat argumen-argumen pembicara pertama dengan fakta-fakta dan analisis yang mendukung pandangan kami tentang pentingnya sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam konteks pemilu di Indonesia. Sekarang mari kita lihat fakta yang didukung oleh data dari KPU yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan sebesar 9,89% setelah ditetapkannya sistem proporsional terbuka pada tahun 2004. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dan menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa memiliki lebih banyak kendali dalam memilih wakilnya di parlemen, semakin besar juga kepercayaan mereka terhadap proses pemilu. Lebih lanjut lagi, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 80,6% masyarakat Indonesia setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dukungan masyarakat yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa proporsional terbuka merupakan sistem yang efektif. Data dari Indonesian Corruption Watch juga menyatakan dalam pemilu 2019 terdapat 72 calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi yang diusung oleh berbagai partai politik. Ini adalah indikasi bahwa partai politik sulit dipercaya dalam menyaring kandidat secara efektif. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Namun, dengan sistem proporsional tertutup, rakyat tidak terlibat sepenuhnya. Dalam konteks ini, kami percaya bahwa keunggulan sistem proporsional terbuka dalam memperkuat partisipasi masyarakat, menghindari intervensi partai politik, dan meningkatkan transparansi dalam pemilu adalah faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Ada beberapa tantangan yang terkait dengan sistem proporsional terbuka. Salah satu tantangannya adalah biaya yang cukup tinggi karena setiap caleg harus mencetak media kampanye mereka sendiri. Namun kami percaya bahwa keuntungan dari sistem proporsional terbuka lebih besar daripada tantangannya. Sistem ini adalah cara yang lebih demokratis dan transparan untuk memilih wakil rakyat. Maka dari itu kami menyediakan 4 solusi agar sistem proporsional terbuka dapat berjalan dengan lancar. Seperti pertama, mengurangi kursi bagi partai politik dan meningkatkan kursi calon perseorangan. Kedua, memperkuat peran lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Ketiga, melibatkan masyarakat dengan pendidikan politik. Keempat, menghentikan praktik politik uang dan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya. Dapat kami simpulkan bahwa sistem proporsional terbuka menawarkan hubungan yang lebih erat antara pemilih dan kandidat. Dengan demikian, kami kelompok pagi sangat mendukung sistem proporsional terbuka diaplikasikan dalam pemilihan di Indonesia. Wassalamualaikum. Om Santi Satrio, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekian. Terima kasih.